warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafana biinzalil Qur'an ilaina hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi idza su'ila istajaba ad-da'wata wa idza su'ina a'an. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu habibur rahman al-mab'uth min adnan sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi at-tayyibin az-ziyan wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Afwak wa sitrak wa ghufranak ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, para saimin dan saimat jamaah zuhur Masjid Asy-Syifa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di antara cara mengagungkan, memuliakan hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala turunkan di tengah mereka panduan hidup bagi keselamatan mereka di dunia dan kebahagiaan mereka di akhirat. Nah, kita umat Nabi akhir zaman, Allah berikan keagungan, kemuliaan dengan Allah Subhanahu wa taala turunkan di tengah kita sebuah panduan hidup, guidance of life, juga way of life kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran di antara sekian banyak fungsinya adalah menjadi syifa. Syifa bukan obat, namun syifa penyembuh. Karena ada obat yang malah memiliki efek samping. Nah, Al-Quran ini bukan sekedar obat, namun syifaun linnas, penyembuh penyakit manusia. Bukan hanya hal yang bersifat batin, namun bersifat zahir. Syifaun lima fis sudur. Nah, syifa, kesembuhan ini dalam bentuk sebuah panduan hidup Allah turunkan di bulan Ramadan. Dalam Al-Quran, panduan hukum dan hikam, artinya panduan hukum ya dan hikmah. Dalam Al-Quran terdapat penjelasan yang gamblang tentang siang, Ramadan, dan Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 188, 187 dan atau 188. Uniknya, ini yang menjadi sebuah tema kajian kita, tema kultum kita. Uniknya, di
di tengah ayat yang berkaitan tentang hukum dan hikam dari siam, puasa, Ramadan, bulan, Quran, sebuah kitab panduan, Allah sisipkan satu ayat tentang panduan doa. Di mana itu? Di ayat 186 dari Quran Surah Al-Baqarah. Maka para ulama ahli tafsir menyebutkan di sini ada sebuah rahasia agung yang Allah ingin sampaikan, bahwa ada 3 kondisi keadaan yang mana bila kita memanjatkan doa, sebagaimana Allah akan terangkan di ayat 186 itu, pada 3 keadaan ini doa tidak akan ditolak oleh Allah. Bahkan Allah berjanji mengijabah doa tersebut, menjawab doa tersebut. Sekalipun nanti dalam doa ada syarat dan ketentuan yang berlaku. 3 kondisi atau keadaan itu di mana? 1, dalam kondisi syam. Seseorang yang sedang berpuasa karena Allah, seperti hari ini, berpuasa karena Allah, lalu memanjatkan doa selama masa berpuasa, mulai terbitnya waktu fajar hingga masuknya waktu malam, doa yang dipanjatkan oleh orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah. Hal senada pernah dijelaskan juga dalam sebuah ungkapan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau bersabda, "Salasatu da'watin la turad." Ada 3 doa yang Allah mustahil menolaknya. Doa siapa gerangan? Da'watul imamil adil. Doanya seorang pemimpin yang adil, bijaksana, jujur, menjalankan amanah, bijak dalam bersikap. Ketika ia memanjatkan doa, Allah ijabahkan doanya. Mudah-mudahan NKRI kita Allah berkenan anugerahkan seorang imam pemimpin negara yang adil, bijaksana. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, da'watus shaim hatta yaftur. Doanya orang yang sedang berpuasa sehingga ia berbuka. Subhanallah. Ayo, jiddu bin doa. Kata seorang ulama, ya, yang bernama Imam Hasan, doa itu yang sungguh-sungguh, jangan pernah putus asa, banyak berdoa. Karena sejatinya orang yang berdoa sedang mengetuk-ngetuk, berulang-ulang semakin banyak berdoa, ia mengetuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mustahil Allah tidak membukakan pintunya. Yang ketiga, da'watul mazlum. Doanya orang yang terzalimi, maka ketika dia membacakan doa, Allah tidak akan tolak doanya. Maka dalam sebuah pesan hadis Nabi berkata, ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Jangan suka mendolimi orang, kata Rasulullah. Hati-hati, jangan mengambil hak orang. Hati-hati, kenapa? Doa orang yang terzalimi itu tidak ada antara dia dan Allah penghalang. Yang ini pertama, doanya saat berpuasa. Yang kedua, dalam Quran surah Al-Baqarah ini pun ada pesan doa yang dipanjatkan selama bulan Ramadan tidak ditolak oleh Allah. Ramadan tidak terasa, mungkin lebih kurang tinggal 2 hari lagi. Ya. Kalau dalam hitungan kalender dan satelit NASA itu, usia bulan hari ini tinggal 7%. Jadi lebih kurang 2 hari lagi, alias kemungkinan besar Sabtu 29 Maret pukul 17.58 usia Ramadan sudah habis, muncul bulan baru. Masya Allah.
Doa yang dipanjatkan selama Ramadan tidak dihijab, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa yang dipanjatkan selepas membaca Al-Qur'an. Dia di sini mawatinul ijabah, tempat kondisi doa yang manjur. Nah, Allah Subhanahu wa taala di ayat 186 memberitahukan tentang panduan berdoa. Yang pertama, Allah beritahukan kepada kita. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Wahai Rasulullah Muhammad, jika ada hamba-hambaku yang bertanya padamu tentang aku, sungguh aku itu sangat dekat dengan mereka. Jamaah, di sini ada satu hal yang perlu saya angkat menjadi sebuah perhatian kita semua. Dalam Al-Quran, setiap ada ayat yang dimulai dengan sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada Rasul tentang Allah, ya, hukum-hukum Allah, selalu Allah jawab dengan didahului kata fakul, maka sampaikan pada umat begini. Contohnya Quran surah Al-Maidah ayat keempat misalnya, ya, atau kelima, wa yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada Muhammad Rasul, apa yang aku halalkan bagi mereka. Jawabannya fakul, kul, katakan yang dihalalkan oleh mereka ini. Tapi ini ayat 186, ayat tentang doa, satu-satunya ayat yang istimewa karena Allah tidak memberikan sisipan kata sampaikan, katakan Muhammad Rasul, tidak. Namun Allah langsung menjawab, fa inni qarib. Bila ada yang bertanya padamu tentang aku dari hamba-hambaku ini, maka aku begitu dekat dengan mereka. Ingin memberitahukan Allah bahwa di antara hamba-hamba Allah ini adalah beliau sendiri, Nabi kita Muhammad. Maka jawaban ini berlaku untuk beliau sebelum untuk hamba-hamba Allah yang lainnya. Fa inni qarib, menggambarkan kedekatan Allah dengan hambanya ini tidak lagi memerlukan mediator, tidak lagi ada jarak. Karena dalam ayat lain, Quran surah Qaf ayat ke-16, Allah beritahukan bahwa ada pemberi penjelasan dari Allah tentang jarak kedekatan Allah dan kita. Di Al-Baqarah 186 pemberitahuan bahwa Allah begitu dekat, sangat dekat. Ketika ada yang bertanya, seberapa dekat Allah dan kita, Allah berikan jawaban, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, aku Allah ini lebih dekat dengan kalian, lebih dekat dengan kita, bahkan dari urat nadi leher kita. Dekatnya dengan kita. Inilah Allah beritahukan bahwa Allah lebih dekat dari ini, lebih dekat dari ini, untuk memberikan pelajaran pada umat, bahkan kepada Nabi Muhammad, bahwa urusan meminta kepada Allah langsung sampaikan, jangan ada keraguan, tidak memerlukan mediator, karena Allah begitu dekat dengan kita, lebih dekat dari urat leher kita. Dan tengok satu pelajaran yang dilakukan oleh seorang Nabi yang bernama Nabi Ayub, yang diuji oleh Allah. Nabi Yakub yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kehilangan putra kesayangannya Yusuf. Apa yang beliau katakan ketika orang di sekelilingnya mencibirnya, menggunjingnya? Apa kata beliau? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sungguh aku hanya akan mengadukan keluh kesahku dan kesedihanku bukan pada kalian, namun hanya kepada Allah. Karena Allah begitu dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher nadi leher kita. Lalu Allah beritahukan, ujibu da'watan da'i, aku akan selalu menjawab doa orang yang menyampaikan permohonan dan doa, idza da'ani, saat dia betul-betul memanjatkan doa penuh kesungguhan meminta kepadaku. Hal ini senada dengan penjelasan Rasul dalam sebuah hadis yang sahih, ud'ullaha
wa antum muqinun bil ijabah, kata Rasulullah. Berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah, tapi dengan catatan hati kalian meyakini bahwa Allah pasti menjawab doa kalian. Idza da'ani, di penutup ayat ini Allah beritahukan ada prosedur jika ingin kita cepat mendapatkan jawaban dari doa kita. Ini persyaratan disampaikan langsung oleh Allah kepada kita, hamba-hambanya. Falyastajibu li, satu, wal yu'minu bi, dua. Apa yang pertama syaratnya? SOP-nya apa? SOP-nya falyastajibu li. Kalian mesti memiliki kesungguhan saat menjawab panggilan dan seruan. Jika kalian berdoa, namun kalian tidak punya semangat, kesungguhan saat aku memanggilmu. Quran surah Al-Anfal, Allah beritahukan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Kata Allah, yang beriman, jawab dong dengan segera, siap, jawab segera panggilan Allah dan Rasulnya saat Allah dan Rasulnya memanggil, menyeru dan memerintahkan kalian sebuah perintah. Segera menjawab panggilan Allah. Kenapa? Karena Allah tidaklah memanggil kalian, Allah tidak menyuruh kalian kecuali Allah ingin memberikan kehidupan yang sejahtera untuk kalian. Allahu Akbar. Ini syarat yang pertama. Falyastajibu li. Yang kedua, wal yu'minu bi, berimanlah, tunduk patuhlah kepadaku. Dan di antara rangkaian istijabah dan iman kepada Allah, pastikan lisan kita yang kita gunakan untuk berdoa kepada Allah bersih dari asupan-asupan haram. Dalam sebuah hadis Rasulullah, hadis yang berikut, Rasulullah menyampaikan sebuah kisah. Ada seseorang yang tampak pakaiannya lusuh seperti seorang sufi, orang yang zuhud, tidak suka kepada dunia. Ia mengadahkan tangannya ke langit, ya Rab, ya Rab, meminta banyak permintaan. Namun saya, kata Rasulullah, mat'amuhu haram, asupannya bersumber dari yang haram. Malbasuhu haram, pakaiannya dibeli dari uang yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dagingnya pun tumbuh, lisannya pun bisa bergerak mengucap dari asupan-asupan yang haram. Kata Rasulullah, fa'anna yustajabulah, bagaimana doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kuliah singkat ini bermanfaat buat saya dan buat jamaah sekalian. Mari di penghujung hari dari bulan Ramadan, khususnya di malam-malam Ramadan, luangkan waktu, pikirkan kesibukan yang lain, angkat kita bermunajat kepada Allah agar Allah berkenan menerima segala amal baik kita, memberikan ridhonya pada kita, menumpahkan ampunannya, meliputi hidup kita dengan rahmat dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik untuk kita, dan semoga Allah berkenan jumpakan lagi kita dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Selepas Ramadan Allah berikan kita sebuah pangkat 3, aidin faizin maqbulin. Aidin, kembali bersih dan suci dari dosa. Faizin, beruntung dengan bermacam kebaikan yang diraih. Maqbulin, diterima segala amalnya, ditambal oleh Allah segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.